Selamat sore dan salam saja untuk 96,9 pendengar FM. Max FM di mana saja berada. Sudah jam 6 sore. Setiap hari Selasa kita punya kesempatan untuk belajar lagi ya terkait dengan strategi bisnis. Sebelum acara ini dimulai, saya sudah sampaikan bahwa ini kalau setiap minggu begini ini sama juga kita masyarakat dan pendengar di Wengapu umumnya yang dengar radio ataupun yang dengan YouTube dan Zoom begitu. Kalau ada yang bergabung sebentar, kita juga seperti kuliah satu SKS setiap minggu dan narasumber-narasumber hebat atau guru-guru hebat yang sedang bicara dengan kita gitu. Jadi terima kasih sekali untuk kesempatan-kesempatan baik ini dan ya, saya sendiri cukup mengingat dengan jelas dari minggu ke minggu begitu. Minggu yang lalu sebelumnya bicara soar ya. Minggu lalu juga ada bicara yang lain di topik ini bersama Prof. Roni dan Pak Denis. Sore ini pendengar Max FM kita sudah terhubung dengan tiga narasumber kita. Ada Pak Rudi Balmater. Selamat sore Pak Rudi dari Manila ini ya, Filipina ya. Dari Filipina. Luar biasa Pak Rudi. Aduh, terima kasih sekali dari Filipina Pak Rudi Balmater. Kemudian ada Pak Denis Firmansyah. Selamat sore Pak Denis. Jakarta. Selamat sore Pak Henry dari Jakarta ini. Tapi latar belakang ini kayak latar belakang timur ya. Pantai. Saya mau panas-panasin apakah pantai di Waingapu seperti ini enggak gitu. Silakan Pak. Pak Roni, selamat sore Profesor Roni. Selamat sore, saya ada di Surabaya. Terima kasih. Sedang hujan di sini. Waduh, sama. Kita di sini juga baru berhenti. Katanya ini anomali ya, di Oktober puncak musim kering hujan. Saya langsung persilakan saja Profesor Roni untuk memulai acara kita strategi bisnis di radio. Kita siarkan di YouTube juga via Zoom ini, kemudian streaming, dan pendengar silakan bergabung. Silakan Prof. Roni. Terima kasih Pak Henry. Permisi Pak Denis dan Pak Rudi, saya duluan. Sahabat Max FM dimanapun Anda berada, hari ini kita bicara tentang bisnis. Ketika kita kemarin minggu lalu dan minggu-minggu sebelumnya bicara tentang bagaimana masuk ke dalam pasar, sebelumnya lagi kita bicara tentang bagaimana kita membangun sebuah model bisnis, hari ini kita mencoba untuk melihat, karena kita juga punya pakar-pakar yang luar biasa. Kedua pakar kita ini sangat ahli di bidang itu, yaitu bagaimana kita bertempur, memenangi pasar. Sahabat Max FM, kalau kita cermati, sebetulnya relatif 2 dari 3 usaha itu rontok pada tahun ketiga. Jadi biasanya yang bisa bertahan itu hanya sepertiga. Pertanyaannya mengapa ada rontok dan mengapa bisa bertahan? Nomor 1, pasti yang bertahan itu karena sudah punya model bisnis yang mapan, yang mantap. Sementara yang 2/3 mungkin galau, dia tidak tahu. Kalau dulu kita menyebut sebagai management by doing, trial and error. Kita coba, gagal ya sudah, coba lagi, gagal ya sudah. Nah, kalau terlalu banyak gagal, itu kan justru akan menurunkan semangat, motivasi, rasa percaya diri. Karena itu kami sepakat bahwa kalau mau bisnis harus dirancang di depan. Ketika kita merancang di depan, nomor 1 yang harus kita tahu adalah visi. Kemana kita mau pergi. Nah, ketika kita tahu kemana kita mau pergi, bisnis apa yang kemudian akan kita jalani. Itu namanya misi. Misi itu kan jalan apa yang harus kita lalui. Makanya permisi, saya mohon maaf buat teman-teman akademik, biasanya lembaga-lembaga akademik itu kalau menyelenggarakan program-program yang orientasinya bisnis, biasanya gagal. Padahal mereka isinya orang hebat-hebat. Tapi ketika orang-orang itu berdiri sendiri-sendiri, itu sukses mereka. Nah, kenapa? Karena misinya lain. Orang edukasi tidak bisa dia bergerak seperti orang-orang yang murni bisnis dalam proses mengambil keputusan. Nah, karena itu mesti kita lihat. Nah, yang ketiga dan sangat penting adalah
kita harus tahu siapa pasar yang akan kita layani. Siapa mereka? Kita sudah pernah membahas itu 2 minggu yang lalu. Nah, hari ini kita masuk bagian yang ketiga. Keempat. Siapa kompetitor? Kita harus mengenali betul kompetitor kita. Karena kalau kita tidak tahu siapa kompetitor kita, siapa pesaing kita, maka kita tidak akan pernah tahu siapa yang harus kita lawan. Dan kita tidak akan pernah tahu bagaimana kita mengambil standar minimum untuk kualitas produk, untuk pelayanan jasa, dan sebagainya. Nah, karena itu, saya mengajak kita untuk fokus ke sana. Mari kita identifikasi siapa yang kita layani, siapa kompetitor kita. Ada seorang ahli manajemen strategi yang luar biasa, namanya Michael Porter. Kami bertiga ini sudah luar biasa makan asam garam konsepnya Michael Porter. Michael Porter sore ini saya angkat, malam ini saya angkat, karena sangat sederhana. Dia cuma mengajukan 2 pertanyaan yang sederhana, sangat sederhana. Pertanyaan pertama adalah, siapa yang akan kita layani? Semua orang atau sekelompok orang yang khusus? Misalnya, kalau air minum dalam kemasan, semua orang. Tapi kalau misalnya jeans, celana jeans, itu kan ada yang memproduksi khusus untuk anak muda. Tapi mungkin ada juga yang mengatakan, oh saya membuat pakaian ini khusus untuk yang oversize. Ada orang yang membuat toko pakaian itu hanya untuk oversize. Jadi orang-orang yang gede-gede gitu. Kenapa? Karena dia mau tajam di sana. Sehingga dia bisa bermain dengan jumlah kompetitor yang sangat sedikit. Nah, dari situ kita bisa lihat. Atau saya akan layani semua, atau saya layani yang khusus. Contoh yang khusus adalah pakaian bayi, balita, pakaian anak-anak. Itu di setiap kota itu selalu ada. Kebutuhan bayi dan anak-anak itu selalu ada. Nah, itu adalah salah satu contoh. Vegetarian itu juga adalah salah satu contoh. Nah, yang kedua, kita mesti melihat, kita mau bermain dengan model apa? Apakah kita akan bermain dengan model yang penting punya saya ini khas berkualitas, khusus, saya nggak peduli sama yang lain-lain, itu boleh. Itu boleh. Tapi kita juga bisa kemudian, saya mau masuk pada konsep, pokoknya saya ini adalah yang paling efektif, paling efisien dalam proses produksi. Nah ini, sahabat Max FM, kalau kita cermati, nanti akan ada 4 pilihan. Yang kemudian disatukan menjadi 3 saja, karena yang satu. Yang pertama adalah saya menyajikan apapun yang penting paling murah punya saya. Jadi proses produksi saya sangat efisien. Semua paling murah. Dan saya serahkan kepada siapapun yang akan membeli. Itu disebut cost leadership. Biaya murah. Di sektor perbankan Anda bisa lihat, ada bank yang tarifnya mahal, ada bank yang tarifnya murah. Ada yang mengandalkan teknologi, ada di mana-mana semua ATM-nya, dan itu luar biasa. Ada lagi yang kemudian mengatakan, produk saya ini khusus. Hanya orang-orang khusus saja yang akan membeli produk saya. Ini khas. Nah, itu juga ada satu titik. Kita mainkan di sana. Tapi nanti akan ada yang namanya fokus. Fokus hanya melayani segmen tertentu. Orang yang vegetarian saja, atau kemudian misalnya balita saja. Dengan melihat 3 ini, kita akan kemudian bisa dengan mudah untuk memilih apa yang harus kita lakukan. Jadi teman-teman yang sedang berusaha, tidak mungkin kita melakukan segalanya itu seakan-akan bahwa ada konsep palu gada, apa lu mau gua ada. Gitu. Nggak bisa lagi sekarang. Kita mesti sangat spesifik apa yang kita bisa berikan. Nah dari sana, nanti kemudian kita akan bicara tentang bagaimana implementasinya. Kalau saya sudah merencanakan, saya ambil salah satu di antaranya, misalnya, saya jual yang paling murah. Nah, boleh, tinggal kemudian kita bisnis apa. Saya beri satu contoh. Sekian tahun lalu saya bertemu dengan orang yang dulu saya latih, gitu, anak masih muda. Suatu saat kami bertemu, dia bilang, Pak, Bapak nggak akan bangga sama saya. Saya tanya, kenapa kamu bilang begitu? Karena bisnis saya ini barang obralan, Pak.
Tapi nggak masalah. Karena itu dia memilih, dia nggak punya pesaing di sana. Jadi orang kalau beli produknya dia, itu garment ya, itu belinya karungan, bukan lagi biji atau kilo, karung. Gitu. Belinya 3 karung, nanti dia yang akan pilah-pilah. Si pembelinya akan memilah-milah. Biasanya dia jual di Surabaya, kemudian pembelinya banyak dari Kalimantan, dari Sulawesi, begitu. Dibawa karungan ini, terus kemudian mereka pilah-pilah. Yang baik diberi plastik, dijual 1, ada lagi yang dijual 10.000 3 gitu. Nah, yang lain itu dibiarkan seperti barang obralan, orang datang milih dan sebagainya. Nah, itu sesuatu yang menurut saya perlu jadi perhatian supaya kita tidak galau. Nah, kalau kita galau kan kita tidak tahu bagaimana kita menetapkan harga, bagaimana kita menetapkan kualitas layanan dan seterusnya. Dan kita tajam, kita akhirnya tahu pengukurannya sehingga kita tahu di mana nanti kita dapat duitnya. Kira-kira itu untuk pengantar saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Roni ya, Profesor Roni Bustamu sudah mulai dalam diskusi kita di strategi bisnis. Saya langsung persilakan saja Pak Rudi atau Pak Denis dulu untuk langsung Pak Rudi dulu. Okay. Silakan Pak Rudi. Ya, terima kasih dan selamat malam dengan para pendengar. Sebenarnya apa yang dibahaskan oleh Profesor Roni ini harus diperhatikan oleh para pengusaha. Kalau memberikan contoh, sebenarnya di Filipina yang nomor 1 minuman populer itu namanya Coca-Cola. Orang Filipina ini yang 110 juta penduduk, yang nomor 1 soft drinks namanya adalah Coca-Cola. Nah, bagaimana yang lain bisa survive? Nah, pada saat ini seingat saya, waktu saya masih kecil, umur 10, dari 60 tahun yang lampau, itu ada juga yang memperkenalkan RC Cola namanya, bukan Coca-Cola, RC Cola. Nah, Coca-Cola ini harganya mungkin ya 250 pada saat itu. RC Cola hanya 100 kan gitu. Tapi seleranya sama, ada gula, sugar kan gitu. Jadi kalau kita mudahan biasanya kita suka banget mengenai minuman gula, makanan yang pakai gula, biasanya begitu. Nah, pada saat ini waktu saya kembali ke Manila, si cola masih populer Pak. Meskipun Coca-Cola nomor 1 kan gitu kan. So saya belajar bagaimana RC Cola ini bisa namanya survive sampai saat ini masih bertahan. Yang nilai-nilai yang ia perhatikan itu adalah harga, selalu di bawah Coca-Cola. Meskipun Coca-Cola the leader, tapi ia selalu di bawah harganya. Dan ia targetnya adalah kebanyakan adalah di daerah Pak. Sebab di daerah kan pendapatan minimum dibandingkan dengan di kota Manila, begitu Pak. Jadi di Manila memang yang laris itu adalah Coca-Cola Pak. Tapi kalau misalnya 100 kilo dari Manila seperti Bandung, seperti itu biasanya adalah RC Cola kan gitu kan. Nah, kalau saya melihat strateginya dari RC Cola, kenapa mereka masih survive, adalah cost yang diperhatikan. Cost-nya itu harus menjangkau. Harus orang yang gaji minim harus bisa dapat menikmati namanya minuman Coca-Cola. Kan gitu kan. Nah, contoh yang kedua, sebenarnya kalau kita melihat mengenai makanan noodles ya, seperti Indomie kan gitu kan. Yang populer di Filipina itu Japanese namanya Nissin Japanese. Nissin Japanese. Tapi dikalahkan dengan yang lokal Lucky namanya Lucky. Sebab harganya juga dibawa dengan harga Japanese Nissin Pak gitu loh. Nah, Indomie masuk tapi harganya sama dengan Nissin. Jadi yang Lucky ini sekarang memang menguasai market. Sebab Filipina ini dikategori sebagai namanya
negara yang berkembang, developing country. Jadi dari 110 penduduk masih banyak yang miskin dan mungkin gaji hanya gak sebegitu tinggi dibandingkan dengan di kota-kota. Nah, inilah yang saya lihat strategi kenapa ini bisa survive, kan gitu. Jadi tadi Profesor Roni menjelaskan bahwa sebenarnya what is the value proposition? Nilainya apa sih dengan produk ini? Nah, apalagi di daerah kita makin jauh dari Jakarta, kita harus memperhatikan apakah harga kita bisa menjangkau, kan gitu. Namanya affordability, kan gitu. So ini salah satu strategi dari survival dari perusahaan. Mereka main dengan volume, oke? Volume makin tinggi volume meskipun marginnya hanya 5%, tapi kalau volumenya tinggi, jadi secara absolut rupiah atau peso juga. So inilah yang saya lihat bagaimana mereka merumuskan strategi dalam competition in the market. Sebab ini kan competition in the market, kan gitu. So how to survive adalah seperti yang dikatakan oleh Profesor Roni, kita harus mempelajari bagaimana behavior, bagaimana action dari kompetitor, kan gitu. Dan bagaimana kita mempunyai space di market supaya kita bisa survive. So ini hanya satu contoh yang konkret yang saya bisa share. Kenapa yang brand yang lain itu bisa survive. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi Balmater. Waduh, luar biasa. Ini contoh-contoh yang saya ini akan ingat terus ini contoh. Karena ini ya bisa jadi dalam siaran-siaran saya juga ini bisa jadi catatan untuk saya share kepada pendengar di acara yang lain. Pak Denis, silakan Pak Denis. Ya, makasih. Sebenarnya saya udah nggak ada poin lagi dari Prof. Roni sama Pak Rudi udah komplit banget ya. Cuman mungkin saya bawa sedikit ke suasana lain. Nah, kita semua tahu ada mineral water ya, air minuman yang refill kan, yang diisi gitu loh. Saya nggak tahu kalau di Bapak sana ya sejauh apa logistiknya dan sebagainya. Nah, tetapi belakangan ini kan ada satu merek yang dia nggak perlu di refill lagi. Dia beli saja sesudah itu botolnya dibuang atau di recycle lah, dikasih ke orang. Kadang-kadang bisa dipakai sebagai tempat nanam pohon tanaman-tanaman kecil, ada yang hidroponik begitu ya. Nah, yang saya lihat ini saat dibilang itu luar biasa ya, tetapi itu satu terobosan yang cukup bagus. Kenapa? Setahu saya, yang mahal air itu sebenarnya bukan airnya, tetapi biayanya mengangkut. Ya, kalau pabriknya di mana itu di daerah Cicurug sana, di bawah gunung, dibawa ke Jakarta atau kota-kota lain, itu sebenarnya kalau kita berkendara di jalan tol, kita bisa lihat banyak sekali truk-truk itu ya membawa mundar-mandir. Ada yang dari Cicurugnya ada isinya, ada yang dari Jakarta ke kota itu tidak ada isinya, kosong. Nah, pertanyaannya yang mana yang lebih baik kan? Akhirnya itu aja. Tapi kalau bagi orang perkotaan, ya orang perkotaan itu yang penting jangan repot gitu. Ya, nggak semua sih, tapi jangan repot gitu. Nah, yang nggak suka nggak suka beli mundar-mandir ya dia beli aja udah jadi aja gitu ya. Sesudah itu ya dia buang gitu. Nah, saya pikir itu barangkali salah satu terobosan-terobosan yang bisa dilakukan di bidang-bidang lain, tentu harus dipelajari. Sayang aja kali kalau yang orang tinggalnya di apartemen ya, dan di Jakarta ini kan luar biasa banyaknya. Barangkali agak repot kalau pakai refill yang kosong seperti itu. Mereka lebih suka yang carry aja yang udah jadi. Ya, jadi itu yang mungkin saya bisa masukkan tambahan. Tadi Pak Roni, Pak Rudi sudah mengatakan cost leadership, apalagi kalau di bidang makanan begitu ya.
tentunya harus yang pertama harus enak gitu. Ya kalau punya restoran nggak punya cita-cita bikin makanan enak, mendingan jangan buka restoran. Kalau saya bilang, ya nggak ada gunanya, pasti gagal. Restoran tuh mau ngelihat berhasil sama gagalnya tuh gampang tuh. Pokoknya kalau sebentar buka terus udah tutup berarti udah gagal. Saya ingat ya tahun 83 ada teman saya, dia itu pengusaha lumayan punya pabrik oksigen di Surabaya, tapi ini bukan Samator usahain. Dia cuma bilang satu, kalau ngelihat restoran itu lihat orang yang belinya banyak enggak. Kalau yang belinya banyak berarti makanannya bagus karena habis terus. Tapi kalau yang nggak rame, nah kita harus bertanya, jangan-jangan sebenarnya barang-barangnya sudah lama, ya. Jadi kurang lebih itu 2 poin aja dari tambah. Baik. Ya, terima kasih Prof. Roni, terima kasih Pak Rudi Balmata, terus Pak Denis, terima kasih ya. Saya jeda sebentar ya. Ada 2 pesan, selepas itu nanti kita balik. Saya diskusi jadi rame ya. Artinya ide-ide yang saya dapat juga ini jadi menarik sekali. Saya jeda dulu, selepas ini saya balik di ruang dengar Anda pendengar. Bangun! Birthday ke-20. Wah, kado. Makasih kakak. Buka. Wih, apa nih kak kadonya? Hah? Viva White Sleeping Mask. Buat ngerawat wajah kak. Iya. Tapi kan aku rajin pakai sunblock, bersihin muka. Waktu tidur, regenerasi sel kulit berjalan lebih cepat. Kulit harus lembab biar regenerasi nggak terhambat. Jadi pada saat tidur justru kulit harus dirawat. Oh, gitu. Nah, Viva White Sleeping Mask dengan teknologi water drop dan moisture lock mengunci kelembaban, menutrisi, dan menghidrasi sepanjang malam. Wah, paginya kulit terasa lembab dan lembut. Keren banget. Ada lagi nih manfaat lainnya: revitalizing, moisturizing, nourishing, soothing, dan brightening. Ah, thank you kak kadonya. May your moisturized skin come true. Pendengar Max FM, Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rarameha menghadirkan program sehat bersama RSUD Umbu Rarameha di Radio Max FM. Dalam acara ini, dokter-dokter spesialis dari RSUD Umbu Rarameha secara berkala akan berinteraksi dengan warga Sumba Timur di Max FM dan membahas topik-topik penting berkaitan dengan keahlian dokternya. Warga Sumba Timur yang mendengar lewat Radio Max FM bisa berinteraksi dengan dokter spesialis lewat SMS, WA, dan telepon mengudara. Apa kalau agak ke sini sedikit di bawah ketek ada benjolan, tapi terasa dia sakitnya sampai ke payudara. Iya. Jadi memang kalau sudah berbicara tentang benjolan, apalagi di sekitar ketiak baru mengarah ke payudara, itu harus segera diperiksakan. Periksa apa yang pertama ya ultrasound. Kita harus yakin ini kalau seluruh Indonesia berjuang, terutama keluarga-keluarga ya, dengan deteksi dini kemudian memberikan nutrisi yang tepat, kita bisa mencegah. Dibantu ginjalnya. Nah, ini cuci darahnya bersifat sementara dan tidak bisa kita bilang berapa kali Pak Dokter cuci darah. Kalau misalnya di riwayat demam tadi, lalu ada nyeri perut di kanan situ seperti ditusuk jarum dan menjalar ke pinggang biasanya atau bahkan sampai ke paha, itu biasanya memang bisa jadi itu usus buntu. Nomor SMS dan WA di 0823 3973 8662 dan untuk telepon mengudara bisa di 0812 3777 5330. Acara sehat bersama Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rarameha juga disiarkan di YouTube dan Facebook Live Max FM. Ruang interaksi di media sosial juga terbuka. Jangan sampai lewatkan acara ini. Untuk jadwal dan narasumber yang hadir dalam acara sehat bersama Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rarameha, silakan dengar di Radio Max FM, juga di media sosial Radio Max FM Waingapu. Pendengar Max FM, kita kembali dalam diskusi kita untuk sore dan malam ini ya. Narasumber kita Profesor Roni Mustamu dari Surabaya, kemudian ada Pak Rudi Balmata dari Manila, dari Filipina, kemudian Pak Denis dari Jakarta. Prof Roni, ini menarik sekali Prof Roni ya.
diskusi kita tentang siapa pasar kita, kemudian siapa kompetitor kita gitu ya. Ya kalau dalam pikiran saya, misalkan kalau saya lihat ke Jawa memang atau ke kota-kota besar itu kan kompetitor dan pasar itu pasar misalnya besar, kemudian banyak sekali orang bermain. Saya coba melihat konteks lokal, Prof. Roni ya. Selain pariwisata misalkan, beberapa hari ini saya melihat misalkan ada contoh misalkan gereja yang mengembangkan pengembangan ekonomi jemaat misalkan. Tiba-tiba saja mereka punya tomat yang mereka panen ratusan kilo. Bingung mau jual kemana kan gitu. Akhirnya mulai kelihatan misalkan merencanakan untuk saus tomat begitu ya. Ini kan kalau bermain di sisi-sisi itu, kalau kita di lokal mungkin juga tidak terlalu banyak. Dan apakah itu bisa dengan model-model begini bisa dikombinasikan, mereka bisa melihat dan mendengar dan masuk ke pasar gitu, Prof. Roni? Masih di mute. Terima kasih Pak Henry. Pasar itu sebetulnya ada dua. Satu yang memang kita memenuhi kebutuhan atau keinginan pasar. Yang kedua itu yang kita ciptakan. Tapi ada catatan penting. Paling mudah adalah memang kita memenuhi kebutuhan dan keinginan. Mereka mau apa kita isi aja. Tapi di situ mungkin kita akan bersaing. Nah yang kedua, kita yang menciptakan pasar. Nah kalau kita menciptakan pasar itu kan kita menghadirkan. Dan di situ yang kita harus hati-hati karena akan ada biaya edukasi. Dan biaya edukasi pasar itu mahal sekali. Pak Denis itu akan banyak tahu. Karena beliau punya background betul bagaimana mengedukasi publik itu mahalnya setengah mati. Nah kalau kita mau masuk dengan yang kedua, yang kita menciptakan pasar, berarti ada dua kondisi yang harus kita pegang. Nomor satu adalah financial backup, artinya backup keuangan. Karena untuk mengedukasi itu kan butuh banyak energi ya. Contohnya kalau mau beriklan, itu kan besar juga. Kan nggak pernah tahu ini, tiba-tiba ada kebutuhan yang namanya cukur rambut yang instan itu, yang dulu kan pakai silet gitu kan, atau pakai pisau, tapi kemudian kan yang disposable, itu kan butuh mendidik, butuh mengedukasi orang, dan itu mahal karena harus ada financial backup yang kuat. Atau yang kedua, kita masuk karena belum ada yang menciptakan pasar itu, belum ada yang main di sana, kita masuk duluan nggak apa-apa, tapi kita harus membangun ekosistem. Ya, ekosistem. Tetapi di sini ada catatan sangat penting, Pak Henry. Tujuannya apa? Kalau tadi gereja, mungkin tujuannya adalah membantu ekonomi jemaat tumbuh. Oke, no problem. Sepanjang tumbuh selesai. Tapi kalau murni bisnis, seperti yang dilakukan Pak Denny, seperti yang dilakukan oleh Pak Rudy Balmater, maka ada risiko kalau kita menciptakan pasar. Kenapa? Karena nanti ketika pasar itu tumbuh dan besar dan ada kebutuhan, pertanyaannya, kita sanggup nggak memenuhi volume itu? Kan butuh biaya untuk memproduksi. Kalau tidak, maka kita sebetulnya sedang mengaspal jalan buat perusahaan lain. Kita yang jungkir balik, melakukan trial error, R&D, gagal di mana, berhasil di mana, tapi karena pemain besar itu hanya meneropong kita dan dia lihat, pasti ini nanti akan terjadi kebutuhan, tapi kapasitasnya dia cuma 1.000 unit per hari. Nah, maka pemain besar akan masuk dengan 10.000 unit per hari, maka kita akan habis. Kalau boleh saya sebut brand ya, zaman saya kuliah dulu, ya yang menciptakan atau yang membuat semua mahasiswa kos-kosan itu makan instant noodle, itu kan Supermi. Nah, tetapi Supermi tidak sanggup kemudian untuk memenuhi kebutuhan keinginan yang sudah terlanjur tercipta. Akibatnya dia diambil alih itu pasar oleh Indomie, dan bahkan Supermi dibeli oleh Indomie, oleh Indofood. Nah ini kan sesuatu yang kemudian sangat menarik. Jadi boleh kalau kita mau, sekali lagi boleh kita menciptakan pasar, tapi pastikan ada financial backup, dukungan dana yang cukup dari investor manapun, terserah. Kalau tidak, kita hanya mengaspalkan jalan buat pihak lain. Kedua, pastikan ada ekosistem.
Nah, ekosistem itu keseluruhan yang tadi sudah disebut. Bisnis itu sebetulnya tidak sulit untuk memproduksi. Yang sulit kan menjual. Kalau saya suka memberi gagasan bisnis. Itu kesukaan saya ya. Saya memang banyak pergi ke daerah-daerah juga. Itu saya suka menyatakan bahwa ini pasarnya ada. Isi pasar itu. Karena kalau kita fokus pada produksinya, nanti akan ada persoalan seperti tadi ya, yang hortikultura kayak tomat begitu. Kalau panen terus mau diapain nih kalau nggak ada yang beli? Kan pilihannya dibiarkan busuk atau kemudian dikeringkan. Nah, kalau dikeringkan kan ada proses bisnis baru lagi. Demikian juga dengan cabai, lombok. Nah, itu mau dijual segar atau mau kemudian dikeringkan. Nah, ekosistem itu harus kita bangun. Kalau enggak, bahaya. Jadi saya biasanya cari dulu pasarnya, ada nggak yang mau beli. Sepanjang ada yang mau beli, saya bisa narik ke belakangnya gampang sekali semuanya itu. Tapi begini, menghadirkan gagasan baru, kadang-kadang tidak mudah, karena itu butuh mental baja. Masih ingat ya, kita semua masih ingat dulu ketika Aqua, ya pertama kali, teh botol aja Mbak. Teh botol pertama kali muncul. Itu kan diketawain, hari pertama itu hanya membuat 2 kerat itu kan hanya 48 botol. Itu diketawain, kenapa? Karena kok teh kok dibotolin gitu. Tapi kan ternyata itu dia sedang menciptakan sebuah kebutuhan yang dia lihat ke depan akan sangat baik. Jadi saya rasa itu Pak Henry. Ini saya lihat Pak D sudah senyum-senyum, itu biasanya siap-siap tuh. Boleh ya, boleh ya Pak Ron. Silakan Pak Denis. Ya Pak Roni udah ngerti bahasa tubuh saya itu ternyata. Nah jadi dulu karena Bapak ngomong ini, Pak Roni ngomong air mineral, saya ingat waktu pertama kali itu kan pemiliknya Aqua itu Pak Tirto Utomo ya, dan kebenaran di beberapa kesempatan tuh saya sempat ketemu lah. Dan dia bilang, sebenarnya saya tanya Pak Tirto, sebenarnya kenapa sih Bapak ingin jualan air dalam kemasan? Kan gitu ya pertanyaan sederhananya. Ya dia bilang, habis saya perhatikan katanya orang kalau kemana-mana mau minum lalu gimana katanya. Susah kan dia bilang, kalau kehausan di tengah jalan kan nggak bisa dia bilang. Ya, dan ingat di Indonesia minum dari pam itu kan belum bisa seperti barangkali di Singapura atau di Australia yang tap water namanya gitu kan. Jadi sebenarnya kalau akhirnya saya pikir, ini sih idenya ide brilian banget, sederhana. Dia cuma bilang kalau mau minum di mana di tempat di luar rumah terus di mana katanya. Nah jadi itu yang tadi mungkin ya Pak Ron katakan, ya memang orang itu brilian tuh harus muncul kadang-kadang tiba-tiba, tapi setelah itu dijalankan dengan baik, tentu dengan research dan sebagainya, nggak semata-mata brilian aja. Itu yang pertama. Yang kedua, saya jadi ingat Supermi ya Pak Roni ya. Supermi itu kan dulu saya masih tinggal di Bogor, jadi jalan tol juga belum ada, jadi kalau ke Jakarta kerja itu kan selalu lewat tiap hari. Ya memang akhirnya saya melihat ya, pabrik ya dari tahun ke tahun ya gitu-gitu aja gitu ya. Seperti orang nggak perlu bisnis gitu, udah mapan barangkali, ya nggak pernah mikir lagi gitu, mestinya gimana. Nah masuklah yang grup besar, yang Salim Group ini yang dia bikin sampai malah sekarang bayangin orang Indonesia punya pabrik minyak tuh di Afrika, nggak tanggung-tanggung. Ya jadi kalau dibilang Indonesia belum go internasional, siapa bilang? Buktinya pabrik minyak udah di Afrika, gitu loh ya. Jadi kadang-kadang nih kita suka nggak bangga sama bangsa sendiri nih kalau sudah begini ya. Kadang-kadang nggak mau dipromosikan begitu ya. Jadi kadang-kadang suka sedih juga sih sometimes ya. Tapi itulah keadaannya. Jadi mungkin itu aja yang saya bisa tambahkan, Pak Henry. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Ya, sebagai tambahan, tambahan dari Chairman Denis, sebenarnya beberapa produk dari Indonesia sudah berada di Filipina. Pertama-tama itu extra juice. Kalau kita ke pelosok-pelosok, itu sudah ada brand seperti tangan itu extra juice. Saya tahu bahwa itu dari Kalbe, kan gitu.
Sebab Kalbe bilang bahwa omset pada saat itu muncul itu 1 triliun di Indonesia. Dan di Filipina mereka sudah at least 10 million US annually omset. Kedua, Kopiko dari PT Mayora mengalahkan Nestle kopi di Filipina. Sekarang omset mereka di sini mungkin 3-4 triliun di Filipina sekarang. Very big. Kenapa Filipina 110 juta itu penduduknya drinking coffee, not tea. Kalau kita minum tea, kita artinya ada sakit gitu loh. Ada fever, ada panas. Kita biasanya disuruh minum teh panas gitu loh. Jadi itu medicinal namanya di Filipina. Itu orientasi kita. And then kalau kopi sekarang kewalahan Nestle, mungkin number 2, number 3 position sekarang. Yang menonjol di sini Kopiko. Justru itu PT Mayora dihimbau oleh pemerintah Filipina untuk bangun pabrik di sini sebab mereka sudah mendominasi kan gitu. Nah, ini salah satu investment decision yang harus dilakukan oleh PT Mayora. Kalbe itu beberapa produk OTC sudah beredar di Filipina sebenarnya, terus teranglah. So jadi saya sebenarnya merasa bangga dengan prestasi Indonesia, diam-diam tapi sudah beredar internasional, kan gitu. Even Tires, the famous tires brand in Jakarta is already also dominating the market in the Philippines, kan gitu. So, begini, kita sebenarnya sekarang Profesor Roni, Chairman Dennis sudah membahaskan mengenai contoh-contoh mengenai produk. Tapi kita kembali sebagai akademik konsepnya. Sebenarnya tadi Profesor Roni sudah muncul membahaskan mengenai customer side and product side. Jadi pengusaha ini harus memikirkan bagaimana customer side dan bagaimana product side. Nah, sebenarnya salah satu orang dari Eropa memperkenalkan yang namanya bisnis, namanya model, canvas model. Itu ada 9 unsur yang harus diperhatikan dari customer. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari customer side, itu adalah pertama-tama, what is the demography? Seperti tadi kan Profesor Roni melihat customer segment. Kita sebagai bisnis tidak bisa menyerang seluruh segmen. Kita harus memilih segmen. Apakah umur di bawah, atau umur di senior, atau apa. Kan gitu. Seperti di Jepang, kalau kita lihat demografi, paling banyak penduduk senior 60 di atas. Jadi mereka membutuhkan produk apa, kan gitu kan? Jadi kalau di Indonesia beda, sebab Indonesia 60% of 270 million adalah di bawah 45 umurnya. Nah, berarti mereka very big in consumers market, kan gitu. Beli television, beli handphone, beli sepeda motor, bla bla bla. Kalau senior itu beda, mereka kebutuhan beda. Itu namanya market customer segment, and then apa sebenarnya yang value proposition, and then the channels. What channels are we going to do? Kan gitu. Bagaimana networking kita? You see, seperti tadi dijelaskan, oh ada gereja, ada agriculture production. Tapi what is the network with the other gereja? Sebab penduduk di tempat yang lain membutuhkan tomato and other product. Saya yang selalu masuk ke gereja Teresia, kalau di belakang setelah misa, itu ada beberapa produk yang namanya organik. Tapi itu production oleh di Bogor, dibawa ke Tamrin, Santa Teresa. Dan kita beli beberapa vegetables di situ. Harganya lebih murah daripada kita pergi ke Total, kan gitu kan, atau fruit stand. So inilah, jadi networking ini dari segi customer harus diperhatikan, kan gitu, supaya bisa melihat. The product side, of course, the quality harus maintain. Masalahnya production itu bagus di provinsi, hanya tidak ada cold storage. Seperti tomato, how many hours or days itu bisa namanya perishable. Tapi kalau ada cold storage, bayangkan in Amerika, kalau kita lihat di mall, semuanya fresh. Padahal tomato itu sudah 2 weeks
because mereka measure the temperature, the cold storage, etc. Everything looks fresh, but itu sudah imported 1 week ago, kan gitu kan? Jadi ada namanya tadi Profesor Roni bilang bahwa harus ada investment on the facilities sebenarnya, cold storage dan transportation. Ini adalah investment, kan gitu kan? So jadi pengusaha ini harus memikirkan bagaimana bisa mendekati para customer segmentnya. Nah inilah sebenarnya salah satu yang akan kita belajar dari dialog ini is conceptually customer and product harus kita lihat, dan apa sebenarnya segmen-segmen yang kita harus perbaiki supaya kita bisa sukses in the market. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Rudi, waduh Profesor Roni dan Pak Denis, ini diskusi yang luar biasa ya. Wah, kita di daerah ini mendapat apa ya, energi baru begitu ya, yang saya kira ini ya akan ya siaran ini karena di YouTube juga saya kira ini juga akan diikuti cukup banyak. Boleh saya informasikan sedikit Prof Roni dan kawan-kawan, minggu lalu saya lihat pembicaraan kita sudah di angka 56 orang yang 58 viewers ya untuk YouTube selain di talk show seperti malam ini. Jadi bisa jadi ke depan dia akan naik terus karena ini jadi kebutuhan juga ya, pembelajaran yang menarik untuk kita di wilayah timur ini yang menurut saya ini radio tapi kita berisi orang bicara yang begini. Silakan Prof Roni, masih ada sekitar 15 menit, masih mau ditambahkan dalam diskusi yang menarik. Ini Pak Andreas, selamat sore ya Pak Andreas Sukendro. Ada dari Medan itu Pak Andreas. Medan ya, luar biasa. Sore Pak Max, sore semuanya, sore Prof, sore Pak Denis, sore Pak Rudi. Ya, silakan Prof Roni. Jadi Pak Andreas, mungkin Pak Andreas 1-2 menit ngomong. Ayo Pak Andreas, jangan ngumpet. Ayo Pak Andreas, please. Silakan Pak. Saya terlambat, cuman saya dengar kilas saja yang tadi Pak Denis sampaikan. Terkadang saya iri nih Pak. Saya kan barusan pulang dari mengikuti konferensi Social Enterprise Bali. Kebetulan mengunjungi salah satu teman saya, namanya itu Bali Alus. Dia udah produksi berbagai macam parfum, kosmetik, skincare ke berbagai mancanegara. Dan ternyata pemerintah Bali sangat mendukung. Beda saya sama dia, saya posisinya di Medan, Sumatera Utara lah boleh dikata, Danau Toba dan sekitarnya. Yang maaf kata pemerintahnya kurang mendukung. Jadi apalagi tambahan lagi produk saya itu dari bahan sampah. Kalau dia kan dari bahan organik yang ditumbuk dan seterusnya. Jadi sangat berbeda perlakuan dari ekosistem tersebut. Kemudian teman saya ini sekitar minggu lalu sudah seminggu ini di Mahidol University bekerja sama dengan Mahidol University karena Mahidol University salah satunya green school yang terbaik yang ada di Thailand. Bahkan bulan depan sudah mengkonfirmasi akan mengikuti International Student Conference dalam Climate Change di Universitas Diponegoro. Jadi dia akan mengirimkan wakilnya. Jadi kami sedang bekerja sama dengan dia untuk segala jenis izin, baik itu mau izin edar, mau izin halal dan seterusnya free kalau melalui universitas. Jadi Bapak bisa bayangkan, produk yang kita buat dikirim ke Thailand, dapat izin dari Thailand, dipasarkan di pasar Thailand. Kan aneh ya? Nah, kenapa nggak kita pasarkan produk kita di negara kita sendiri? Yang kalau sekarang itu katanya izin halal itu yang tadinya dari 3 juta jadi 600.000, tapi kenyataannya enggak tuh. Di lapangan beda tuh. Nah, jadi yang seperti ini kan menyulitkan kita semua ya. Yang saya heran kenapa tiap pemerintah daerah itu tidak punya kebijakan polisi yang sama. Ya sekiranya saya bisa mendapatkan, teman kan saya harus lihat juga kan, kita nggak bisa harus lari ke tempat orangnya kan. Saya kan ada tanggung jawab sosial juga untuk daerah saya. Jadi walaupun demikian saya tetap mencintai daerah saya. Nah, mungkin yang seperti ini bisa memacu, menginspirasi pemain-pemain yang lain. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Andreas. Silakan Prof Roni. Ya, Pak Andreas, ada teman saya yang sekarang sedang di Medan. Tapi kemarin di Parapat lah ya. Tapi saya rasa belum pulang ke Jakarta. Saya nanti akan berikan nomornya ke Pak Andreas. Pak Andreas perlu telepon dia karena dia adalah senator. Jadi senator dari Sumatera Utara. Baik, Prof. Jadi saya rasa tadi persoalan-persoalan itu penting untuk jadi perhatian beliau.
karena kebetulan sekarang ke Sumatera Utara itu dalam rangka reses. Jadi ini kan jadi pas. Iya. Nanti tolong dikontak. Passwordnya sederhana, Rodi Muslamu. Oke. Terima kasih Prof. Ya nanti tolong di chat nomornya. Terima kasih. Ya. Jadi saya balik Pak Henry ke Pak Denis, Pak Rudi, Pak Andreas. Jadi kalau kita bisnis, saya tadi sepakat memang ekosistem harus dibentuk. Kalau enggak, terus terang apa yang dialami Pak Andreas itu akan membuat orang yang tidak tegar itu udah putus asa. Dan itu kan jadi persoalan. Nah, karena Pak Andreas ini sebetulnya pionir di bidangnya, maka memang harus dapat dukungan. Nah, dukungan di sini yang tadi saya berkali-kali sebut soal financial backup. Karena tidak mungkin untuk bisa menjadi besar kalau volumenya nggak ada. Kedua, bagaimana menciptakan pasarnya. Nggak mungkin Pak Andreas diminta ngurusin semuanya sendiri gitu. Jadi harus ada kerjasama. Dan ada kesadaran bersama bahwa ini nanti manfaatnya buat semua orang juga. Yang saya tahu Pak Andreas itu dengan socio-ecopreneurship-nya itu akan menjadi sangat bagus. Bahkan itu juga layak sekali untuk di-copy, dilakukan di Sumba. Karena Sumba ini kan, mohon maaf, pulaunya kan tidak terlalu besar. Gitu kan. Pulaunya tidak terlalu besar, kemana-mana juga harus melalui laut atau udara. Gitu. Nah, sehingga kalau bisa melakukan semua proses internal di Sumba, termasuk bagaimana limbah itu kemudian menjadi rupiah, itu kan sesuatu yang akan sangat baik. Pengalaman-pengalaman di Bali memang cukup banyak. Jadi saya masih ingat 20 tahun yang lalu bahkan teman-teman Bali Fokus itu bisa mendorong sampah-sampah hotel itu kemudian menjadi produk yang organik yang luar biasa, menaikkan citra hotel, tetapi pada saat yang sama meningkatkan pendapatan. Mari kita bayangkan pada tahun 2000-2001 hanya dengan 12 customer teman NGO ini, itu setiap bulan kalau low season itu dia akan dapat sekitar 12 jutaan kalau nggak salah, tetapi kalau high season itu biasa bisa dapat di atas 20 juta bahkan lebih gitu. Itu baru dari 12 customer. Nah, ketika itu net profit udah, ketika bergerak terus menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, dari sini saya kemudian menarik tadi yang disampaikan Pak Rudi, Pak Denis. Kadang-kadang kan kita ada di satu titik, sudah saya telanjur mengerjakan ini. Tapi apakah saya harus setia dengan yang saya lakukan? Bagaimana Kalbe Pharma yang dulu kita kenal dengan obat, tiba-tiba sekarang jadi energy drink. Bagaimana Wings di Surabaya yang dulu waktu saya kecil itu sabun cuci kan, sabun colek gitu. Tiba-tiba sekarang bahkan sudah masuk ke makanan dan energy drinks dan semuanya. Maka di sini ada yang akan bisa kita bahas pada minggu depan, tapi secara prinsip sederhananya begini. Kita bagi dalam sumbu ke atas ya, sama ke samping. Saya suka bagi 4 kotak begitu. Yang ke atas itu kita bicara posisi. Posisi itu apakah posisi saya sekarang ini sama dengan yang sekarang atau menghadirkan yang baru. Saya beri satu contoh aja ya, saya sebut brand lah, burger gitu. Kalau saya jualan ini jualan burger, atau saya berani untuk menjual yang di luar burger, itu biasanya untuk survival. Kalau kita ke burger di Indonesia ini kan kita bisa minta nasi dengan ayam goreng gitu. Saya rasa kalau di New York nggak ada tuh nasinya kan gitu. Nah itu contoh. Nah itu berarti dia menghadirkan sesuatu yang baru. Nah, contohnya adalah kalau misalnya McD lah saya sebut ya, itu kan dia punya Big Mac, jualannya Big Mac. Tetapi ketika ada demografis yang berubah, ada psikografis yang berubah seperti kita bahas minggu lalu, nah bisa saja di situ kemudian dia menghadirkan, burger yang pakai telur, burger yang pakai terbuat dari ikan ininya. Dagingnya itu dari ikan atau dari ayam, jadi bukan sekedar daging sapi gitu. Nah itu kan jadi muncul, bisa kita sebut macam gitu kan istilahnya, Mac Tokyo, Mac apa gitu kan ada. Nah kedua, kalau ke sisi kanannya kita bicara perspektif namanya. Ini saya jualannya fast food, cepat saji, atau saya fine dining, restoran hotel bintang 5. Jadi kalau fast food ya jualannya cuma burger seperti biasanya. Orang datang ambil dibungkus silakan makan di situ atau bawa pulang. Tapi kalau hasilnya kita mau katakan saya mau burger jualan saya tapi penyajian hotel bintang 5,
maka mungkin di situ istilahnya pun harus kayak bahasa Prancis gitu, Big Mac à table, gitu kan. Jadi menyajikannya burger tetapi dengan nampan, petugasnya harus pakai tuxedo lah dan sejenisnya. Nah, nanti yang paling menarik adalah ketika ada kombinasi, produknya baru, perspektifnya baru. Produk saya sesuatu yang betul-betul baru dan pelayanan saya tidak lagi cepat saji. Maka di situ bisa terjadilah restoran bintang 5 yang total beda. Nah, di sini kita kemudian bisa memahami kenapa Kalbe Farma sekarang sangat banyak produk energy drink dan sejenisnya. Kita bisa tahu kenapa kemudian Wings itu bisa punya makanan minuman. Bahkan kalau saya tidak salah, itu perusahaan yang mendirikan pabrik gula di Sumba Timur, itu bisnis asalnya bukan gula. Itu kalau saya nggak salah identifikasi, itu 2 perusahaan. Satu yang jaringan rokok sama satu jaringan consumer good. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya harus jadi perhatian. Nah, ke depan bisnis seperti Pak Andreas itu juga bisa begitu. Masuknya mungkin dari bagaimana mengubah sampah jadi limbah, terus lama-lama bergerak kemana-mana sampai yang tadi disebut. Semua kehidupan kita, yang manusia masuk kamar mandi, keluar kamar mandi itu beres semua gitu, termasuk wangi-wangiannya gimana. Nah, ini kan butuh sekali lagi financial backup, butuh ekosistem, dan itu nggak bisa serakah, Pak Hendrik, nggak bisa kita mimpi terus saya mau ambil semua, nggak bisa. Itu mesti bertahap. Syukur-syukur kita bisa bertemu dengan orang yang punya jaringan kuat, seperti Pak Denis, Pak Rudi, begitu ya. Tahu-tahu oke lah, teman-teman saya invest mau di sana sekian, nah itu baru no problem. Tapi sebelum itu terjadi, kita nggak bisa serakah. Nah, di dalam proses itu, mental kita harus sangat kuat, karena sewaktu-waktu pemain besar bisa masuk dan ya kita cuma jadi saksi mata. Dan itu yang harus sangat hati-hati sekali. Pak Rudi Balmater selalu menasihatkan ke saya, ada 2 kunci yang harus dipegang untuk pengusaha. 1 hubungan dengan pemasok, supplier, dan 2 hubungan dengan buyer. Kalau 2 itu tidak kuat, maka mereka akan mudah pindah kemanapun. Dan bagaimanapun ya, bisnis is bisnis, duit itu akan sangat mengendalikan. Tapi kalau kita punya hubungan yang sangat baik, orang itu kadang-kadang berbisnis tidak sekedar karena uang, tapi karena hubungan baik. Terima kasih. Terima kasih Prof. Roni. Waduh, ini 1 jam sudah kita lalui, tidak rasa ya. Hubungan Manila, Jakarta, Surabaya, Medan, Bengapun, waduh, tersatukan dalam 1 jam ini kita bicara strategi bisnis. Dan saya langsung saja mau mengucapkan terima kasih banyak untuk narasumber yang terhubung di Zoom ini. Ada Pak Rudi Balmater dari Manila, ada Pak Denis dari Jakarta, Pak Andreas yang ada dari Medan. Prof. Roni, terima kasih banyak ya.